Sangkuriang adalah cerita dari sejarah Sunda, entah sejarah atau bukan, yang jelas cerita Sangkuriang ini turun-temurun dari masyarakat Sunda. Sangkuriang ini mengisahkan tentang terjadinya Danau Bandung ya, dan Gunung Tangkuban Parahu. Legenda Sangkuriang ini terjadi 15.000 tahun sebelum Masehi. Legenda Sangkuriang awalnya adalah cerita rakyat, cerita dari mulut ke mulut, bahwa Pangeran Jayapakuan alias Pangeran Bujanggamani menuliskan cerita Sangkuriang yang pernah terjadi di Bandung ya. Bujanggamani ini melakukan perjalanan panjang ya, menelusuri Bandung dahulunya ya, yang waktu itu masih Pajajaran ya. Bujanggamani menuliskan sebuah sajak ya, dan bunyinya adalah lempang aing kabaratkeun datang ka bukit Patenggeng sakakala Sangkuriang masadek nyitu Citarum burung tembei kasiangan. Artinya, aku jalan ke barat, tiba ke Gunung Patenggeng, tempat legenda Sangkuriang, semasa akan membendung Citarum, tetapi gagal karena kesiangan. Jadi ya dikatakan Sangkuriang itu akan membendung Sungai Citarum, maksudnya membuat Sungai Citarum. Sebelumnya belum ada Sungai Citarum itu, kemudian akan dibendung, akan tetapi justru kesiangan. Jadi memang Sangkuriang itu kan disuruh oleh Dayang Sumbi untuk membuat danau ya, Danau Bandung beserta dengan perahunya. Akan tetapi karena digagalkan oleh Dayang Sumbi, sehingga justru Danau Bandung itu dijebol kembali oleh Sangkuriang dan menjadi Sungai Citarum. Kemudian perahunya menjadi Gunung Tangkuban Perahu, dan tunggul yang akan dibuat untuk menjadi perahu itu menjadi Bukit Tunggul. Diceritakan pada awal kisahnya, yaitu di negeri Kahyangan ada sepasang dewa-dewi yang berbuat kesalahan. Maka oleh Sang Hyang Tunggal mengutuk kedua dewa-dewi tersebut menjadi hewan dan kemudian diturunkan ke bumi. Untuk sang dewi diubah wujudnya menjadi seekor babi hutan atau celeng. Sang dewa diubah wujudnya menjadi seekor anjing. Untuk celeng bernama Wayung Hyang, dan untuk anjing bernama Situmang. Mereka turun ke bumi menjalankan hukuman dari Sang Hyang Tunggal. Pada mulanya diceritakan ada seorang raja bernama Perbangkarat tengah pergi berburu ke hutan. Di hutan sang raja tidak kuasa menahan ingin buang air seni ya. Kemudian air seninya itu tertampung ke dalam daun keladi hutan. Dan seekor babi hutan yaitu Wayung Hyang merasa kehausan, kemudian meminum air yang terdapat di dalam daun keladi tersebut. Dia tidak tahu jika itu adalah air seni dari seorang raja. Dan kemudian air seni yang dihirup tadi oleh Wayung Hyang membuat Wayung Hyang atau babi hutan tersebut kemudian hamil dan melahirkan seorang bayi manusia yang sangat cantik. Sang raja menemukan bayi itu di hutan. Karena merasa kasihan, kemudian sang raja pun membawa pulang bayi tersebut dan diberi nama Dayang Sumbi atau Rarasati. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang jelita, sehingga banyak para raja-raja ataupun pangeran yang ingin meminangnya. Akan tetapi tak satu pun dipilih oleh Dayang Sumbi. Akhirnya para raja saling berperang untuk memperebutkan Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi meminta kepada sang raja untuk mengasingkan diri ke bukit. Dan di atas bukit sana, kegiatan sehari-hari dari Dayang Sumbi membuat tenunan kain ya, menenun kain, dan torompong dari tenunan kain. Kalau sekarang itu tempat untuk menggulung bola untuk membuat kain tersebut itu terjatuh ke bawah balai-balai ya, ke bawah gubuk ya istilahnya kalau sekarang.
Karena merasa malas, Dayang Sumbi kemudian berucap, "Barang siapa yang mau mengambilkan terompong yang terjatuh, maka jika laki-laki akan dijadikan suaminya dan jika perempuan akan dijadikan saudaranya." Tiba-tiba saja ada seekor anjing mengambilkan torak yang terjatuh, dan anjing itu bernama Situmang. Karena Dayang Sumbi sudah terlanjur berjanji, maka dia pun akan memegang janjinya, dan ia pun terpaksa harus menikah dengan anjing itu. Akan tetapi anjing itu setiap kali bulan purnama berubah wujud menjadi seorang dewa yang sangat tampan. Dayang Sumbi akhirnya melahirkan bayi laki-laki, kemudian bayi itu diberi nama Sangkuriang. Suatu hari, Dayang Sumbi menginginkan hati rusa, maka ia memerintah kepada Sangkuriang untuk pergi ke hutan berburu rusa, ditemani oleh Situmang. Akan tetapi, setelah sekian lama berburu, tak seekor pun Sangkuriang menemukan seekor rusa. Karena merasa jengkel, Sangkuriang kemudian memanah Situmang dan diambil hatinya. Setelah itu dibawa pulang ke rumah dan mengatakan kepada Dayang Sumbi ibunya bahwasanya Situmang telah mati. Setelah Dayang Sumbi menyantap habis hati tersebut, kemudian Sangkuriang barulah berkata bahwasanya hati tersebut adalah milik Tumang. Dayang Sumbi sangat marah kepada Sangkuriang dan mengatakan bahwasanya si Tumang adalah ayahnya sendiri. Dayang Sumbi kemudian memukul kepala Sangkuriang dengan centong nasi hingga terluka. Sangkuriang berlari meninggalkan rumah karena merasa sangat takut kepada ibunya. Dia tak memperdulikan rasa sakit di kepalanya. Sangkuriang pergi mengembara mengelilingi dunia. Sangkuriang berguru kepada banyak petapa sakti, sehingga Sangkuriang setelah beberapa tahun ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, kuat dan sakti. Setelah merasa cukup, ia pun kembali mengembara. Tak terasa ia berjalan ke arah timur dan sampailah di suatu rumah. Dia tak tahu bahwasanya rumah yang ada di hadapannya itulah rumah ibunya sendiri. Namun Sangkuriang tidak mengenali putri cantik yang ditemukannya, yang merupakan ibunya sendiri. Dayang Sumbi yang selama ini melakukan tapa brata dan hanya memakan tanaman mentah yaitu lalapan, maka Dayang Sumbi menjadi awet muda dan tetap cantik, dan justru semakin cantik daripada sebelumnya. Dayang Sumbi tidak menyadari bahwasanya pemuda tampan yang ada di hadapannya yang singgah ke rumahnya adalah putranya sendiri. Dayang Sumbi dan Sangkuriang saling jatuh cinta, dan suatu ketika Sangkuriang bersandar kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi menyisir rambut Sangkuriang. Tanpa sengaja Dayang Sumbi melihat ada luka di kepala Sangkuriang, bekas pukulan centong nasi yang dulu ia lakukan. Dari situlah ia tahu bahwasanya pemuda yang ada di hadapannya tersebut adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi kemudian berkata kepada Sangkuriang bahwasanya ia adalah ibunya, akan tetapi Sangkuriang tidak peduli jika itu ibunya dan tetap ingin menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi kemudian bersedia menikah dengan Sangkuriang asalkan diberikan syarat, yaitu dibuatkan danau dan perahu dalam waktu semalam saja. Sangkuriang yang memang sudah sakti kemudian membuatkan sebuah bendungan yang disebut Danau Bandung yang nantinya akan digunakan untuk berperahu. Menjelang malam, perahu pun hampir selesai dan bendungan pun telah usai dibuat oleh Sangkuriang beserta dengan para guriang, makhluk-makhluk halus yang dipanggil oleh Sangkuriang. Dayang Sumbi takut jika semua syaratnya itu terpenuhi oleh Sangkuriang. Maka Dayang Sumbi membentangkan helai kain boeh atau kain putih tenunannya
Kain itu dibentangkan di sebelah timur, sehingga kain putih itu tampak seperti cahaya fajar yang hendak menyingsing. Sementara itu, Dayang Sumbi pun berulang kali memukul-mukul lesung, sedang menumbuk padi. Dan akhirnya para Guryang makhluk halus pun ketakutan karena mengira hari mulai pagi. Mereka lalu lari menghilang bersembunyi di dalam bumi. Dengan demikian, pembuatan perahu pun tidak selesai. Sang Kuryang sangat marah dan akhirnya mengamuk, maka ditendanglah perahu tersebut hingga jatuh tertelungkup. Maka jadilah Gunung Tangkuban Perahu.